Jemaat Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat. Pada siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah perikop yang sangat pendek yang menceritakan perjalanan Tuhan bersama dengan keluarganya sesaat setelah mereka menghadiri perkawinan di Kana. Perkawinan di mana Tuhan melakukan mukjizatnya yang pertama. Bagi saya pribadi, ini adalah perikop yang sangat indah. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, juru selamat kita itu diceritakan berjalan bersama dengan ibunya dan juga saudara-saudaranya. Saat kita membuka Injil, kita akan mendapati bahwa sebagian besar waktu-waktu Tuhan dihabiskan bersama dengan murid-muridnya. Akan tetapi kita tidak dapat melupakan bahwa jauh sebelum itu, sampai berusia 30 tahun, Tuhan telah menghabiskan waktu yang berkualitas bersama dengan anggota keluarga yang Dia kasihi. Itu sebabnya bukan hal yang mengejutkan ketika di salah satu bagian firman Tuhan kita mendapati di saat Yesus sedang mengajar, keluarganya datang menantikan Dia, mereka berada di luar. Murid-muridnya berkata kepadanya, "Guru, keluargamu ada di luar." Lalu kita juga melihat di dalam kitab suci bagaimana pada akhirnya ketika Yesus menjalani Golgota itu, disebutkan bahwa keluarganya, terutama ibunya, juga tidak absen di dalam peristiwa tersebut. Mereka menyaksikan Dia dari jauh. Hal-hal ini, Bapak Ibu, tentu saja tidak akan terjadi jika Tuhan tidak mempunyai hubungan yang baik dengan anggota keluarganya. Bagian perikop yang kita baca pada hari ini kembali lagi menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menjalin relasi yang berkualitas dengan keluarganya tersebut. Saya membayangkan Bapak Ibu di dalam perjalanan itu Tuhan pasti akan bercerita dengan keluarganya, mereka saling bersenda gurau. Mungkin juga anggota keluarganya akan menceritakan pergumulan mereka, dan Tuhan akan merespon mereka, mengajak mereka melihat pergumulan itu di dalam kehendak Allah. Sebuah perjalanan yang sangat indah di mana keluarga berjalan bersama-sama. Saat ini, di tengah-tengah pandemi yang masih terus melanda kita kembali diingatkan bagaimana kita terus berjalan bersama dengan keluarga kita. Tentu saja kita masing-masing pribadi mempunyai panggilan khusus di dalam kehidupan kita. Untuk itu Tuhan pun juga meminta kita untuk memberikan perhatian, tenaga kita, waktu kita. Akan tetapi, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, melalui bagian ini Tuhan mengingatkan kita bahwa keluarga kita janganlah kita abaikan. Kepada mereka harus selalu tersedia waktu-waktu di mana kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan mereka. Kalimat berjalan bersama Bapak Ibu adalah sebuah kalimat yang sebenarnya mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjalin relasi waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang kita sebut sebagai keluarga itu. Ketika saat ini di dalam rumah kita berada lebih lama bersama dengan keluarga, kita akan menyaksikan bagaimana seorang ayah atau seorang ibu berjuang di dalam pekerjaannya. Kita mungkin akan mendengar bagaimana seorang ayah bertelepon dan mencoba menyelesaikan keruwetan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pekerjaan. Ayah dan ibu juga akan menyaksikan bagaimana anak-anak mereka berjuang di dalam studi mereka, mengatasi kebosanan-kebosanan yang mereka alami setiap hari. Setiap anggota keluarga bukan hanya mendapati keluarganya menjalankan fungsinya masing-masing, tetapi juga akan mendapati bagaimana anggota keluarganya berjuang di dalam setiap tantangan yang dialami di masa-masa ini. Tentu saja itu semua diizinkan Tuhan untuk kita alami, tidak lain untuk memanggil kita memberikan hidup menjadi jawaban bagi pergumulan-pergumulan tersebut. Bagaimana kita sebagai anggota keluarga di dalam situasi-situasi ini
memberikan diri kita, waktu kita, dan tenaga kita bagi anggota keluarga kita yang mengalami tantangan tersebut. Sesungguhnya ketika itu terjadi, maka di sanalah berjalan bersama-sama itu kita alami di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sedang menuju tujuan kita sebagai keluarga. Dan di dalam perjalanan ini kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus bersama-sama dengan keluarga kita. Apapun yang terjadi di dalam perjalanan itu, pastikan bahwa kita selalu bersama-sama. Kita tidak terpisahkan, kita tidak berjuang sendiri-sendiri. Kita bersama-sama sebagai keluarga, seperti Tuhan telah berjalan menuju tujuannya bersama dengan anggota keluarganya. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, aku mensyukuri setiap hari-hari yang Kau anugerahkan kepadaku bersama lebih lama dan anggota keluargaku. Tolonglah aku Tuhan untuk lebih lagi berjalan bersama-sama dengan sungguh-sungguh dengan mereka satu persatu. Kiranya dalam perjalanan ini Tuhan, aku dapat melayani seperti Engkau melayani, memberikan waktu, pikiran, dan tenagaku untuk membangun setiap anggota keluarga yang aku kasihi. Berikan aku kekuatan, sehingga aku tidak menjadi seorang yang egois, yang hanya membawa seluruh perhatian kepada diriku sendiri. Melebihi keinginan itu, aku justru berjuang untuk melayani anggota keluargaku, memberikan hidupku bagi mereka, menyatakan kasihku yang tulus bagi mereka setiap hari. Di dalam setiap pergumulan yang mereka alami, tolonglah aku Tuhan, supaya aku hadir dan memberi manfaat. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan keluarga. Ingat senantiasa untuk mencapai tujuan, tetaplah bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.